Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaiza Inaya dengan NIM 4252246 dari H-index adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak dari karya ilmiah seseorang. Metrik ini didasarkan pada jumlah publikasi seseorang dan seberapa banyak publikasi tersebut dikutip oleh orang lain. Kemudian, binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk mencari nilai tertentu dalam sebuah data terurut dengan efisien. Jadi, H-index binary search itu bisa digunakan untuk mencari nilai H-index secara efisien dalam data terurut yang besar. Dalam implementasi ini, data yang diurutkan adalah jumlah kutipan dari setiap publikasi dan nilai yang ingin dicari adalah nilai H-index. H-index 2 itu di sini dijelaskan yaitu given an array of citation sorted in ascending order, yaitu array kutipan yang diurutkan dalam urutan menaik, ascending order of researchers. Jadi di sini dijelaskan bahwa according to the definition of H-index on Wikipedia, a scientist has indexed H if H of his or her N papers have at least H citation each, and the other N minus H papers have no more than H citation each. Jadi di sini ada contohnya. Di sini ada 5 paper atau 5 kutipan, 5 citation dari 0, 1, 3, 5, 6. Jadi ini ascending order. Terus di sini explanation-nya. Tapi pada kali ini kita akan langsung saja menjelaskan mengenai, kita langsung saja ke contoh. Kita akan mengambil contoh ascending order 1, 2, 4, 8, 9. Pertama-tama kita mencari nilai M, value M. Jadi kita mengambil angka 3. Mengapa angka 3? Karena goal kita di sini find max value M such that you have exactly at least M numbers lebih besar atau sama dengan M dan the rest N dikurang M numbers are lebih kecil atau sama dengan M. Jadi nilai M kutipan yang lebih besar dari nilai M itu sendiri harus lebih dari nilai M itu sendiri. Misalnya kita mengambil nilai N3. Apakah ada 3 kutipan yang lebih besar atau sama dengan angka 3 atau nilai 3? Jawabannya ya, ada 3, yakni kutipan 4, 8, dan 9. Jadi 3 merupakan nilai M dari ascending order ini. Gitu pula dengan ascending order 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 1, 8, 9, 10. Mengapa kita mengambil value 2 pada ascending order kedua? Karena jikalau kita mengambil angka yang lebih dari 2, misalnya 3, apakah ada 3 angka yang lebih besar atau sama dengan angka 3? Jawabannya tidak. Dan jikalau kita mengambil di bawah dari angka 2, misalnya 1, apakah ada nilai atau ada nilai yang lebih besar atau sama dengan 1? Jawabannya iya. Tapi angka 1 merupakan atau nilai 1 merupakan bukan H-index yang optimal. Jadi kita mencari max value yaitu 2. Begitu pula dengan ascending order ketiga yaitu 1, 8, 9, 10, kita mengambil value 3.
sebagai H index. Kemudian membahas bahwa ascending order itu bermakna bahwa the current element itu harus lebih besar. Jadi elemen itu harus lebih besar dari elemen sebelumnya. Misalnya elemen kedua harus lebih besar dari elemen 1, elemen ketiga harus lebih besar dari elemen 2, dan seterusnya. Jadi contohnya di sini ada elemen 1, 2, 3, 6 yang merupakan ascending order, sedangkan 1, 2, 2, 6 itu bukan merupakan ascending order karena dia merupakan non-decreasing, karena angka 2 ini tidak lebih besar dari elemen sebelumnya. Kemudian kita masuk ke intuitive approach binary search. Jadi tadi itu masih pembukaan, sekarang kita masuk with some observation. Jadi ada dua teknik untuk dalam binary search. Yang pertama itu nested binary search dan simple binary search. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai, kita akan melakukan observasi mengenai simple binary search. Case pertama. Jadi di sini terdapat 6 papers atau 6 citation atau 6 kutipan. 0, 1, 2, 3, 7, 8. Pertama-tama kita harus mencari low, middle, and high values. Dan kita ambil middle values sebagai H index. Jadi goal kita di sini untuk mencari atau mendapatkan nilai maksimal dari V, yang dimana V itu harus lebih besar dari atau sama dengan V number of citation. Jadi nilai V, nilai yang lebih besar dari nilai V itu sendiri harus lebih besar dari nilai V. Jadi di sini misalnya kita ambil 2 sebagai nilai H index. Apakah betul 2 itu merupakan H index? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena memang benar bahwa terdapat 2 angka atau lebih nilai yang lebih besar dari nilai 2. Terdapat 4 angka. Namun hal itu tidak menunjukkan bahwa 2 ini merupakan H index maksimum atau max value of V. Jadi kita harus mencari value dari kanan. Mengapa? Karena kalau misalkan kita mencari angka yang lebih besar dari angka 2, misalnya 1, itu akan mengurangi keoptimalan dari value of V tersebut. Jadi kita akan mengambil angka sebelah kanan. Jadi di sini kita bisa mendapatkan angka 3, 7, 8. Di sini sebagai middle, kemudian low and high. Jadi kita ambil 7 yang di middle. Apakah V sama dengan 7? Jawabannya juga tidak. Mengapa? Karena tidak terdapat kutipan yang lebih besar atau nilai yang lebih besar dari 7 itu hanya terdapat 2 angka. Sedangkan syaratnya itu nilai yang kutipan itu harus lebih besar, harus terdapat kutipan yang lebih besar atau sama dengan nilai V tersebut, lebih besar dari nilai V tersebut. Jadi 7 itu tidak memenuhi syarat. Jadi kita akan mengambil di antara 2 dan 7, yaitu 3. Apakah 3 merupakan max value of V? Jawabannya iya. Mengapa? Karena terdapat
3 angka atau 3 nilai yang lebih besar dari 3 atau lebih besar dari nilai V itu sendiri. Jadi, H-index dari ascending order ini yaitu 3. Selanjutnya, kemudian case 2. Berbeda dengan case pertama, H-index yang kita bisa dapatkan di dalam salah satu kutipan yang ada pada ascending order tersebut. Namun pada kali ini, pada case 2, kita tidak bisa mendapatkan H-index dari ascending order yang tertera pada layar ini. Jadi pertama-tama kita harus mencari low, middle, and high values. Kemudian kita mengambil M sebagai middle value sebagai H-index. Jadi kita mengambil pertama-tama kita mengambil angka 6. Apakah V sama dengan 6? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena nilai kutipan yang lebih besar dari 6 itu atau sama dengan 6 itu hanya terdapat 3 kutipan. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian kita mencari di antara 5 dan 1. Kita mengambil 5. Apakah 5 merupakan H-index? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena nilai kutipan yang lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 itu tidak lebih besar dari 5. Tidak lebih besar dari 5 kutipan. Jadi 5 tidak memenuhi syarat. Kemudian kita mencari lagi di antara 5 dan 1. Maksudnya di antara 4 dan 1. Jadi sisa 1, 2, 3, 4. Pertama kita mencoba 4. Apakah 4 merupakan H-index? Jawabannya benar. Mengapa? Karena terdapat 4 angka atau 4 kutipan yang lebih atau sama dengan 4. Jadi 4 itu merupakan H-index atau merupakan nilai V maksimum atau nilai V optimal dari ascending order ini.